is not coming home. Selamat Spanyol juara Euro 2024. Timnas Spanyol berhasil menjadi juara Euro 2024 usai mengalahkan Timnas Inggris di partai final. Spanyol diketahui menang dengan skor akhir 2-1 atas Timnas Inggris. Timnas Spanyol tentu saja sangat gembira dengan kemenangan tersebut. Mereka memang layak menjadi juara Euro kali ini, dan ini adalah gelar Euro yang keempat bagi Timnas Spanyol. Mereka sebelumnya juara di edisi 1964, 2008 dan juga 2012. Dan kini Spanyol jadi pemegang gelar Euro terbanyak mengalahkan Jerman yang mengoleksi 3 kali. Di sisi lain Timnas Inggris tentu saja menangis. Inggris sudah lama tak bisa menjadi juara di level internasional. Tim 3 singa terakhir kali juara pada tahun 1966. Inggris keok di final, kutukan Harry Kane kini terus berlanjut. Timnas Inggris menelan kekalahan dari Spanyol di partai final Euro 2024 dan Harry Kane sepertinya masih dinaungi kutukan trofi. Selama karirnya di Spurs dan juga Bayern Munchen, Harry Kane belum pernah meraih satupun trofi, dan puasa trofi Kane kali ini masih terus berlanjut di pentas internasional. Terbaru dia gagal mengantarkan The Three Lions meraih juara di ajang Euro. Sebelumnya Kane juga tampil di ajang Euro 2020 yang berlangsung di Wembley, namun dia gagal menjadi juara setelah dikalahkan Italia lewat adu penalti. Dengan kekalahan ini maka Kane sepertinya masih belum bisa memutuskan kutukan trofi dalam karirnya. Rodri pemain terbaik Euro 2024. Lengkap sudah perayaan gelar Euro 2024 timnas Spanyol. Gelandang La Furia Roja yakni Rodri didapuk sebagai pemain terbaik turnamen tersebut. Atas penampilan apiknya sepanjang turnamen, Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik Euro 2024. Pemain bernama lengkap Rodrigo Hernandez itu tampil 5 kali dengan torehan 1 gol saat Spanyol mengalahkan Georgia 4-1 di babak 16 besar. Lamine Yamal pemain muda terbaik Euro 2024. Lamine Yamal tentu sangat bahagia di Piala Eropa 2024. Selain membantu Spanyol juara, Yamal juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Yamal dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di ajang ini. Bintang muda milik Barcelona tersebut baru berusia 17 tahun pada tanggal 13 Juli kemarin. Dan Yamal menyumbangkan 1 gol saat Spanyol mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal. Dia kemudian mencatatkan 4 assist. Antar timnas Spanyol juara Euro, Lamine Yamal lewati rekor dari Pele. Lamine Yamal tidak henti-hentinya memecahkan rekor di ajang Euro. Selain mengantarkan Spanyol menjadi kampiun, sang pemain telah menjadi pemain muda terbaik yang pernah tampil di final turnamen besar. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun 1 hari, Yamal menjadi pemain termuda dalam sejarah partai final akbar sepak bola dunia dan berjarak 66 tahun setelah Pepe mencetakkan rekor tersebut. Pele saat itu berusia 17 tahun 249 hari saat ia membela Brasil di final Piala Dunia 1958. Resmi jadi setan merah Joshua Zirkzee bertekad bawa MU raih Tsunami Trophy. Sebuah asa diapungkan oleh Joshua Zirkzee, penyerang anyar milik Manchester United tersebut bertekad membawa timnya memenangkan banyak trofi juara di musim depan. Zirkzee juga mengumumkan bahwa Ten Hag memainkan peran penting dalam keputusannya untuk bergabung dengan Setan Merah. Sang pelatih disebut memberikan penjelasan yang detail dan juga komprehensif terkait proyek yang dikerjakan oleh Manchester United, dan itu membuatnya tertarik untuk pindah menuju Old Trafford. Dan menurut kabar yang beredar menyebut bahwa sang striker akan meminta nomor punggung 9 di Setan Merah. Martin Paes catatkan rekor penyelamatan bersama FC Dallas. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes mencatatkan rekor penyelamatan saat membela klub MLS yakni FC Dallas. Bahkan catatan itu menjadi yang tertinggi dalam sejarah klub. Martin Paes berhasil mencatatkan 92 kali penyelamatan dari total 32 penampilan pada musim perdananya di Major League Soccer. Semusim setelahnya aksinya kini meningkat. Dia berhasil mencatatkan sampai 94 save dalam 30 pertandingan FC Dallas. Dan pada musim ini Martin Paes kembali membuahkan penampilan istimewa bersama FC Dallas. Baru menjalani 23 pertandingan, dia sudah berhasil membuat 95 save bersama FC Dallas.
Rudiger diminati klub Arab Saudi bisa jadi pemain bergaji tertinggi. Bek Real Madrid yakni Antonio Rudiger dikabarkan diminati oleh klub dari Arab Saudi. Pemain timnas Jerman tersebut bisa menjadi pesepak bola dengan gaji tertinggi di dunia. Sky Sport Jerman mengabarkan bahwa ada minat dari Rudiger dari klub Arab Saudi. Al Nassr dan juga Al Hilal disebut menjadi peminat bek 31 tahun itu. Diketahui kontrak Rudiger sendiri dengan Madrid masih berlaku sampai tahun 2026. Dikabarkan ada beberapa tawaran gaji mahal demi menggoda Rudiger agar pindah menuju Liga Arab Saudi. Victor Osimhen tak kunjung hengkang, Antonio Conte kini bereaksi. Pelatih kepala Napoli Antonio Conte buka suara mengenai situasi dari Victor Osimhen yang dikabarkan masuk dalam daftar jual. Conte mengatakan Osimhen akan tetap bekerja ekstra keras selama masih memperkuat Ipartinope. Napoli memang berniat untuk bisa menjual Osimhen untuk bisa membiayai kegiatan di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi Ipartinope kesulitan mencari tim yang bersedia mengucurkan dana mencapai 150 juta euro untuk bisa mengamankan tanda tangan dari Osimhen di tahun ini. United dan Aston Villa siap bersaing guna amankan pilar Girona. Aston Villa dan juga Manchester United dikabarkan tertarik mengamankan pilar Girona yakni Viktor Tsygankov untuk dibawa ke Inggris di bursa kali ini. Sosok pemain asal Ukraina tersebut memang tampil prima membela tim asal Catalunya pada musim lalu. Dikabarkan Girona sejatinya mau berpisah dengan sang pemainnya, namun tim peminat harus mengeluarkan dana mencapai 30 juta euro kepada Girona jika mau mengamankan winger 26 tahun tersebut dari Spanyol. Barcelona segera berikan nomor punggung 10 kepada Lamine Yamal. Seiring dengan persiapan Barcelona untuk musim baru, tim pemasaran mendorong klub untuk bisa menemukan nomor 10 baru karena hal itu memiliki keuntungan ekonomi tersendiri. Laporan tersebut menambahkan bahwa kubu Barcelona lebih memilih Lamine Yamal untuk mengambil alih posisi nomor punggung 10 yang baru. Meskipun tanggung jawab yang muncul dalam mengenakan nomor punggung 10 mungkin akan terlalu berat, namun kini banyak yang setuju bahwa Lamine Yamal dapat mengatasi tekanan tersebut. AC Milan coba tukar Luka Jovic dengan striker yang lebih baik. Meskipun AC Milan memiliki Luka Jovic, namun pemain asal Serbia ini berada di ujung karirnya di level tertinggi setelah musim yang mengecewakan. Fabrizio Romano mengatakan Milan sebenarnya berencana untuk bisa mempertahankan Jovic sebagai striker ketiga di musim depan. Karena selain target utama Alvaro Morata, Rossoneri ingin mendatangkan striker kedua di musim panas ini. Menariknya striker kedua itu bisa didatangkan dengan mengorbankan Jovic, setidaknya jika AC Milan bisa mencapai kesepakatan dalam hal negosiasi transfer. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, AC Milan sebenarnya mencoba untuk menawarkan Luka Jovic kepada AS Roma dalam negosiasi untuk bisa mendatangkan Tammy Abraham. Everton dan juga Tottenham dekati kesepakatan transfer. Everton dan juga Tottenham hampir mencapai kesepakatan transfer dan tengah merevisi struktur pembayaran untuk pemain Dele Alli. Kedua klub sedang dalam diskusi yang akan memungkinkan The Toffees untuk menandatangani kembali mantan bintang timnas Inggris tersebut. Dele Alli saat ini berstatus sebagai bebas transfer setelah kontraknya di Goodison Park berakhir di musim panas ini. Dan berdasarkan ketentuan kesepakatan yang terjadi sebelumnya, Spurs akan berhak mendapatkan sejumlah fee jika nantinya Dele Alli kembali ke Everton. Manchester City akan bayar klausul transfer calon pengganti dari De Bruyne. Man City mengincar bintang RB Leipzig Dani Olmo dan berencana segera membayar klausul pelepasannya sebesar 1 triliun rupiah sebelum hari Selasa. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Man City bertekad untuk bisa mendatangkan Olmo dan menyadari bahwa klausul pelepasannya sebesar 60 juta pound sterling atau sekitar lebih dari 1 triliun rupiah tersebut akan berakhir pada hari Selasa esok. Dani Olmo bisa saja menjadi pengganti dari Kevin De Bruyne di Etihad Stadium. Pasalnya De Bruyne yang telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Arab Saudi, dan tampaknya Man City juga dikatakan bersedia untuk bisa melepasnya di angka 50 juta pound sterling. Como akan dekati Memphis Depay. FC Como masih bergerak untuk bisa mengumpulkan pemain-pemain bernama besar di bursa transfer musim panas. Terbaru tim berjuluk Gliasuri dikaitkan dengan penyerang timnas Belanda yakni Memphis Depay.
Dikabarkan Como tidak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk bisa mendatangkan Depay. Pasalnya penyerang berumur 30 tahun tersebut baru saja meninggalkan Atletico ketika kontraknya berakhir di bulan Juni yang lalu. Tuttosport melaporkan Depay bukanlah bidikan utama Como. Mereka baru akan mendekati Depay apabila gagal mendatangkan Anthony Martial. Gareth Southgate diyakini akan segera dipecat. Timnas Inggris kembali harus menelan pil pahit. Harry Kane dan kawan-kawan takluk 1-2 dari timnas Spanyol di partai final Euro. Laga itu diyakini beberapa pihak akan menjadi akhir dari kiprah Gareth Southgate sebagai manajer timnas Inggris. Meski mampu membawa timnas Inggris kembali ke final Piala Eropa, kinerja Gareth Southgate tidak memuaskan para fans. Pasalnya Harry Kane dan kawan-kawan tampil tak sesuai ekspektasi. Dipenuhi dengan talenta istimewa, mereka tak tampil bagus dan lolos ke final pun terkesan hanya semata-mata berkat keberuntungan. Tertati-tati keluar lapangan, Lionel Messi cedera di partai final. Kapten Argentina Lionel Messi tertati-tati meninggalkan lapangan karena cedera pergelangan kaki pada babak kedua pertandingan final Copa America berhadapan dengan Kolombia. Pemenang Ballon d'Or 8 kali itu kemudian terlihat menangis di pinggir lapangan dengan kompres es di pergelangan kakinya. Timnas Argentina jadi negara dengan gelar juara Copa America paling banyak. Timnas Argentina mengukir sejarah baru Copa America 2024. Lionel Messi dan kolega menjadi negara dengan koleksi trofi juara Copa America paling banyak sepanjang masa. Argentina baru saja menambah trofi Copa America. La Albiceleste menjadi juara Copa America 2024 usai menang atas Kolombia. Argentina menang lewat satu-satunya gol dari Lautaro Martinez di menit ke-112 dan ini menjadi gelar ke-16 bagi Argentina dalam sejarah Copa America.